Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan tentang al-usul tsalits, prinsip yang ketiga, yaitu dari tauhid iradi talabi, tauhid uluhiyah. Yang terakhir kita mengetahui bahwa tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah semata. Kemudian wasilah atau sarana yang kita diperintahkan di dalam Al-Quran, dialah yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan-ketaatan yang disyariatkan. Ya. Yaitu kaidah berikutnya, al-wasilah, sarana yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dialah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Berupa ketaatan-ketaatan yang disyariatkan. Maka bertawasul itu ada 3 jenis. Bertawasul ada 3 jenis. Yang pertama, tawasul yang disyariatkan. Yaitu bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Atau dengan amal soleh orang yang bertawasul. Atau dengan doa orang yang hidup yang soleh. Itulah tawassul yang disyariatkan. Yang pertama adalah tawassul
dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, yakni kita menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya di awal permohonan kita. Setelah itu baru kita ajukan permohonan kita. Itu namanya bertawasul. Kita jadikan antara kita dengan yang kita inginkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka misalkan ya Rahman, ya Rahim, arhamni. Ya Ghafur, ighfarli. Atau dengan sifatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan kita menyebutkan sifatnya, menyebutkan namanya, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baru kita ajukan permohonan kita. Itu namanya berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang disyariatkan. Atau dengan amal soleh orang yang bertawasul itu. Yani kita yang berdoa, kita yang bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Rabb kami mendengar seorang penyeru yang menyeru ya agar beriman kepada Rabbmu. Maka kami beriman. Yunadi lil iman, yang menyeru kepada keimanan. An aminu, berimanlah kalian. Ini fa amanna, kami sudah beriman. Lalu baru kita sebutkan Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Baru kita sebutkan permohonan kita. Juga kita yang mengikuti sunnah Nabi SAW, kita berupaya menegakkan sunnah Nabi, itu adalah amal soleh. Kita juga bisa bertawasul. Atau amal soleh yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari, jadi kalau Imam Bukhari ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua, sehingga mereka masing-masing mengingatkan untuk bertawasul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Ya, amal soleh yang pernah dia lakukan. Yang pertama, berbaktinya kepada orang tuanya. Yang kedua, dia meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat juga amal soleh. Yang ketiga, dia mengembangkan upah dari orang yang bekerja yang belum diambil.
dia kembangkan sehingga menjadi banyak. Ya, setiap mereka yang berdoa itu dan menyebutkan kebaikannya dan dia memohon untuk dibukakan pintu gua, digeser oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Kita yakin masing-masing kita punya amal soleh yang istimewa, maka kita boleh bertawasul dengan itu, membantu orang, ya, dan yang lainnya, termasuk ya orang-orang yang mungkin kita usahakan untuk dia masuk Islam, itu juga amal soleh. Yang ketiga, doa dengan doa orang yang hidup yang soleh. Ya, yakni kita meminta kepada orang yang hidup yang soleh untuk mendoakan kita. Maka itu adalah bagian dari tawasul yang disyariatkan. Yang kedua, tawasul yang bersifat bid'ah. Tawasul yang bersifat bid'ah. Maksudnya tawasul yang diada-adakan, yang tidak disyariatkan. Tapi dia tidak jatuh kepada syirik, gitu. Wa huwa tawassul ila Allah bima lam yarid fi syara', yaitu bertawasul kepada Allah dengan sesuatu yang belum ada di dalam syariat atau yang tidak dicontohkan atau yang tidak disyariatkan. Katawassul bidzawatil anbiya was-salihin, seperti bertawasul dengan tubuh nabi dan tubuh orang yang soleh. Au bijahihim wa haqqihim wa hurmatihim wa nahwi dzalik, atau dengan jah, kemuliaan yang dia miliki, hak mereka atau kehormatan mereka. Ya, kalau ada yang mengatakan dengan kehormatan si fulan orang yang soleh, atau dengan kedekatan si fulan yang soleh kepada engkau ya Allah, berilah kami begini. Nah, itu namanya dia bertawasul, tapi tawasulnya yang tidak disyariatkan, maka jatuh dia kepada bid'ah. Tawasul seperti itu termasuk dengan kedudukan Nabi. Ya. Yang ketiga, tawasul yang bersifat syirik, jatuh dia kepada perbuatan syirik. Wa huwa ittikhadul anbiya atau ittikhadul amwat, wa huwa ittikhadul amwat wasa'ita fil ibadah, yaitu menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantara di dalam beribadah. Wa du'auhum, meminta dan memohon kepada mereka. Mereka sudah mati nih, tapi memohon, meminta kepada mereka. Wa talaba hawaij minhum, meminta kebutuhan dari mereka. Wal isti'anah bihim, dan minta tolong dengan mereka. Maka ini adalah jatuh kepada syirik, karena minta tolong adalah kepada Allah, berdoa adalah kepada Allah.
meminta seluruh kebutuhan kita adalah kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Nah, ini kalau yang seperti ini sedikit diminta kepada selain Allah, itu jatuh kepada syirik. Jadi disyariatkan kita untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan amal soleh kita sendiri, dengan doa orang yang hidup yang soleh. Hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah disyariatkan ya dalam Al-Qur'an dari ketaatan-ketaatan. Baik, yang berikutnya, keberkahan itu dari Allah. Keberkahan dari Allah. Allah yang mengkhususkan sebagian dari makhluknya dengan apa yang Dia kehendaki. Maka keberkahan kepada sesuatu, keberkahan pada sesuatu tidaklah ada kecuali harus ada dalilnya. Ya, ini maksudnya kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu ada berkah kecuali ada dalilnya. Makna berkah itu adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Atau kebaikan itu selalu ada di situ. Ya, maka kita katakan itu adalah berkah. Keberkahan di dalam waktu di antaranya malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah berkah yang telah Allah tetapkan. Bulan Ramadan adalah berkah, banyaknya kebaikan. Tempat yang ada berkahnya ya, seperti masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Aqsa. Selain dari 3 masjid ini tidak ada kekhususan. Malahan Nabi SAW mengatakan, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh bersengajaan berangkat dalam rangka mendekatkan diri, mencari iman, memperkuat iman, kecuali kepada 3 masjid. Ya, sengaja kita ke sana mencari kebaikan, mencari. Tidak boleh kecuali hanya pada 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid-masjid apapun juga selain dari yang 3 itu tidak ada keberkahannya seperti masjid ini yang dijadikan tujuan
untuk mendapatkan keberkahan. Adapun masjid secara umum adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ini secara umum nih. Tapi ketika kita, saya menyukai masjid A, kenapa? Ya, karena di situ banyak pengajian-pengajian. Oke, tidak ada masalah. Saya suka masjid B, kenapa? Karena ada keberkahan. Ini perlu dalil. Keberkahan apa? Ya, kalau itu dikatakan bahwa tempat yang dicintai oleh Allah semuanya sama. Tapi ketika mengkhususkannya maka membutuhkan kepada dalil. Keberkahan pada sesuatu. Keberkahan pada sesuatu. Ya, seperti keberkahan air Zam-Zam. Maka tidak bisa kita katakan, ini air berkah nih, selain dari air Zam-Zam. Ya, maka tidak bisa kita katakan itu. Pergi kemana? Pergi ke masjid A, itu apa? Ngambil air berkah. Tidak ada, kecuali harus ada dalilnya. Airnya di masjid itu enggak pernah kering. Ya. Musim kemarau pun enggak pernah kering. Makanya orang berduyun ke sana supaya mendapatkan keberkahan. Ini perlu dalil. Ada enggak dalilnya itu? Ya. Di dalam amalan yang penuh berkah adalah setiap amalan soleh yang berkah, di mana manfaatnya semakin banyak. Tadi kita sudah sebutkan keberkahan itu kathratul khairi wa ziyadatuhu, banyaknya kebaikan dan bertambah. Pada orang-orang manusia, maka keberkahan seperti dawatil anbiya pada tubuh Nabi, itu ada keberkahan. Sehingga para sahabat berpacu-pacu untuk mengambil bekas wuduknya Nabi, karena sudah bersentuhan dengan kulit Nabi. Ada keberkahannya pada tubuh Nabi. Siapapun di antara kita enggak ada. Ya. Apalagi sebagian dari orang berduyun-duyun si fulan. Ya. Air kaki, cucian kakinya berduyun diminum. Atau sisa minumannya berduyun mengambil supaya dapat berkah. Enggak. Keberkahan itu harus ada dari dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak boleh kita bertabarruk mengambil keberkahan dengan seseorang, baik dengan tubuhnya atau dengan sisa-sisa bekas dia, kecuali hanya pada tubuh Nabi SAW dan sisa-sisa dan bekas-bekasnya Nabi. Karena tidak ada datang dalil kecuali hanya kepada beliau. Keringatnya diambil, rambutnya disimpan dan bisa istashfa, bisa jadikan obat. Tapi perlu diketahui
apakah rambut Nabi yang ada sekarang itu adalah rambut Nabi? Yang dikatakan, oh ini rambut Nabi. Ulama mengatakan tidak ada bukti yang konkret itu adalah rambutnya Nabi. Ada yang mengatakan rambut Nabi bisa panjang terus. Hidup rambutnya. Rambut sudah terputus. Adapun Nabi SAW di dalam kuburnya, dia tidak disentuh oleh tanah, tidak rusak badannya. Nah, jadi ada orang, ya, kita lihat acara di apa namanya, di internet juga misalnya. Satu negara bikin acara besar-besaran gara-gara ada yang membawa rambut Nabi. Yang pertama, kita perlu pembuktian itu adalah rambut Nabi. Kita tidak tahu apakah itu memang rambut Nabi atau tidak. Kalau memang itu rambut Nabi, maka boleh kita bertabaruk dengannya. Ya, mengambil berkah. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Lalu sekarang itu pertanyaannya, mana bukti yang mengatakan itu adalah rambutnya Nabi, pedangnya Nabi, pakaiannya Nabi dan seterusnya. Ya, sendal Nabi terus mengambil berkah dengan model sandalnya Nabi, sehingga peci pun dibikinin model telapak sandal Nabi. Ya. Bersentuhan dengan tubuh Nabi serta bekas-bekas dari Nabi itu sudah terputus. Ya. Mengambil berkah, poin berikutnya, mengambil berkah merupakan dari perkara-perkara yang tauqifiyah. Makna tauqifiyah yang harus ada dalilnya. Maka kalau ada orang misalkan datang sini, dia pegang-pegang tiang nih, apa? Ini tiang ini berkah nih. Kita harus tanyakan mana dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya maka tidak ada. Dan tidak boleh kita mengambil keberkahan. Ya. Maka tidak boleh kita mengambil keberkahan kecuali dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya. Masih di dalam kaidah tauhid uluhiyah, yaitu perbuatan-perbuatan manusia di kuburan. Ada tiga perbuatan manusia di kuburan dan menziarahinya, ada tiga macam. Yang pertama disyariatkan, yaitu menziarahi kubur, disyariatkan. Ya, yaitu menziarahi kubur dalam rangka mengingat akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah.
Aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, kata Nabi. Ketahuilah, ziarahlah kubur itu, sesungguhnya menziarahi kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat. Mengingatkan kita akan kematian. Melembutkan hati kita. Yang kedua, untuk apa tujuan kita menziarah kubur? Untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum atau assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami camat semua. Calon mati. Ya, setiap kita sudah divonis mati. Ya, sudah tentukan tanggalnya, waktunya. Tapi kita tidak tahu. Ya. Kami akan ngikut Anda, gitu. Kemudian ghafarallahu lana walakum. Kita mohon semoga Allah memaafkan, mengampuni kami dan kalian. Ya, jadi mendoakan ahli kubur, ya, salam dan mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka, tidak, tapi mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kemarin waktu pelatihan kemarin sudah di sini sama mahasiswa-mahasiswa sudah ada praktek praktek penyelenggaraan jenazah. Baik. Biasanya di masyarakat setelah sholat ada doa, betul tidak? Betul. Tapi setelah doa, setelah sholat doa itu apa yang dibaca? Di antara doa yang dibaca itu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kan gitu. Pertanyaannya, apa memang ada doa setelah sholat jenazah? Atau doa itu adalah dalam sholat? Jawabannya, doa itu adalah dalam sholat. Karena sholat itu sendiri artinya doa. Maka seriuslah kita berdoa di dalam sholat. Di dalam sholat itu kan pertama kita baca takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian takbir, membaca selawat, kemudian takbir, doa. Ini dia. Mendoakan si mayat. Kemudian takbir, doa lagi, dan di sini terjadi perbedaan. Menurut Syafi'iyah, doa untuk orang tinggal. Sudah lengkap kan? Doa untuk yang pergi, doa untuk yang tinggal. Dan kita sedang sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Mulai kapan? Mulai dengan takbir, takbiratul ihram. Sampai kapan? Sampai salam. Setelah kita salam, kita tidak perlu lagi doa karena sudah selesai doa di dalam sholat. Ya, saya kalau disuruh untuk mengimami sholat jenazah, saya jelaskan itu. Ya, saya jelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu, kita sholat jenazah untuk mengingatkan saja sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama, setelah takbir pertama kita Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua selawat. Setelah takbir ketiga doa untuk si mayat. Setelah takbir keempat adalah doa untuk yang tinggal. Kemudian salam. Karena kita sudah mendoakan jenazah di dalam sholat,
maka setelah salam langsung kita angkat. Kita jelaskan. Ya. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama hal yang disyariatkan. Perbuatan-perbuatan disyariatkan di dekat kuburan. Yang pertama adalah menziarahinya untuk mengingatkan kita kepada akhirat dan untuk bersalam kepada yang di kuburan dan mendoakan mereka. Doa kebaikan dan minta ampunkan untuk mereka. Yang kedua, yang bersifat hal yang baru. Maksudnya yang tidak pernah dicontohkan, yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, yang berlawanan dengan kesempurnaan tauhid. Ini perbuatan-perbuatan yang bersifat bid'ah yang berlawanan dengan kesempurnaan tauhid. Dan dia adalah serana dari serana-serana syirik. Media dari media-media syirik. Apa itu? Qasdu ibadatillahi wa taqarrub ilahi indal qubur. Menyengajakan mengibadati Allah dan mendekat kepada Allah di dekat kubur. Ya, salat di mana? Seharusnya di masjid. Itu yang disyariatkan. Ini bersengajaan untuk salat dekat kuburan. Sengaja bernazar dekat kuburan, menyembelih dekat kuburan, atau berzikir dekat kuburan. Ya. Atau bermaksud untuk mendapatkan keberkahan di kuburan. Atau memberikan pahala, menghadiahkan pahala di dekat kuburan. Atau membangun kuburan, ya, dan menemboknya, mengasihnya lampu, menjadikan dia tempat ibadah atau masjid, bersafar kepada kuburan, ya. Dan yang lainnya yang telah dilarang oleh Nabi, yang tidak ada asal muasalnya dalam syariat, maka ini tidak disyariatkan. Maka tidak ada namanya ziarah religi atau wisata religi. Kemana? Ke kuburan fulan, kuburan fulan. Enggak. Ya, karena tidak disyariatkan seperti itu. Tujuan kita untuk ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita kepada kematian, bukan ingin mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, kalau yang tadi itu adalah kontradiksi dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Yang ketiga adalah yang bersifat atau unsur syirik yang berlawanan dengan tauhid. Kalau tadi itu bisa menjadi media untuk menyebabkan orang berbuat syirik. Kalau yang ini berziarah yang di dalamnya ada unsur syirik, berarti kontradiksi atau berlawanan dengan tauhid.
Kalau tadi berlawan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Apa dia? Memberikan salah satu jenis ibadah kepada yang ditanam di dalam kuburan. Seperti bernazar untuk orang yang di dalam kuburan. Mendekatkan diri kepada orang yang ada di kuburan. Ya. Tawaf ibadah atau tidak? Ibadah. Kapan dia betul bisa dijadikan ibadah yang diterima? Apabila tawaf di mana? Di sekeliling Ka'bah. Tawaf di sekeliling Ka'bah. Karena tawaf itu ya memang di sekitar Ka'bah. Maka dia menjadi nilai ibadah. Di mana dia bertawaf itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekarang dia pergi ke kuburan. Tawaf untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi di kuburan. Apa namanya? Tawaf apa namanya? Tidak. Bid'ah. Karena dia membuat perbuatan yang tidak disyariatkan. Tapi ketika dia tawaf di kuburan untuk mendekatkan dirinya kepada yang ditanam di dalam kuburan, syirik. Ini kita harus, enggak semuanya syirik, semuanya ini syirik, enggak. Ya, kayak tadi membaca Al-Quran dekat kuburan, sholat dekat kuburan, merasa bahwasanya dekat kuburan itu ada keistimewaan, lalu lakukan ibadah ini kepada Allah, tapi dia lakukan dekat kuburan. Inilah pembahasan yang kedua tadi. Ya, pembahasannya ini nilainya adalah bid'i, adalah bid'ah yang kontra dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Yang ketiga ini adalah nilainya adalah syirik. Kapan? Apabila seseorang melakukan ibadah, memberikan ibadah itu kepada yang ditanam di dalam kuburan. Dia menyembelih untuk yang ada di kuburan, pendekatan dirinya kepada yang di kuburan. Jatuhnya apa? Syirik. Dia menyembelih bernazar kepada Allah, tapi sembelihnya dekat kuburan. Jatuhnya apa? Bid'ah. Berarti sudah paham. Harus kita jelaskan. Kalau yang di bid'ah tadi itu adalah sarana yang membawa kepada syirik. Sebab kalau itu dibiarin, jangan-jangan nanti yang tadinya tujuannya kepada Allah berubah menjadi tujuannya kepada yang ada di kuburan. Diagungkan, ya. Maka seperti berdoa kepada selain Allah di kuburan, minta tolong, minta bantuan, ya, dengan yang ada dalam kuburan, tawaf untuk mendekatkan dirinya kepada orang yang di kuburan, menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada orang yang ada di kuburan, ya, maka itu, atau nazar dan yang lainnya, maka itu adalah syirik yang berkontradiksi atau berlawanan dengan tauhid. Kalau ini yang kita lakukan atau ini yang dilakukan oleh seseorang, maka dia jatuh kepada syirik besar. Kalau seandainya dia melakukan itu dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah habis sudah amalannya. Kalau pernah dilakukan, segera kita bertobat. Oh, bukankah syirik itu dosanya tidak diampuni? Iya. Kapan? Apabila dosa syirik itu dibawa dalam kematian. Maksudnya
selama dia hidup dia tidak pernah bertobat dari perbuatan syirik itu. Kalau seandainya dia bertobat, maka berarti sudah tidak ada lagi dosa syiriknya. Karena orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Maka hendaklah kita selalu memohon ampun kepada Allah dari segala perbuatan syirik, dan ada doa. Siapa yang tahu doanya? Doa terlepas dari syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adz-dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sementara aku mengetahui, dan aku memohon ampun darimu dari dosa yang tidak aku ketahui. Baik. Bertawasul sarana media, ini kaidah berikutnya, media yang dilakukan atau jembatan, ya, dia memiliki hukum sama dengan hukum tujuan. Sarana, ini sarana nih, tapi sarana ini menghantar kemana? Kalau dia menghantar kepada haram, maka sarana ini adalah haram. Kalau sarana ini menghantar kepada amalan wajib, maka ini adalah wajib. Apabila sarana yang dilakukan ini menghantar kepada perbuatan syirik, maka sarana ini adalah haram. Ini makanya namanya al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana-sarana yang dilakukan atau yang dibuat, dia memiliki hukum sama dengan hukum yang dituju. Ya. Kullu dhari'atin ila syirki fil ibadatillah awil ibtida'i fid dini yajibu sadduha. Setiap celah, setiap sarana, setiap pintu yang menghantar kepada perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah, atau menghantar berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama, maka pintu itu perlu ditutup. Ya, perlu ditutup. Setiap sarana, setiap pintu, bisa juga setiap jalan yang membawa kita kepada perbuatan syirik kepada Allah, maka sarana ini, media ini atau pintu ini harus kita tutup. Ya, makanya tadi ketika ziarah yang kedua jenisnya, yang kedua tadi apa? Yang bersifat bid'ah yang berlawan dengan kesempurnaan tauhid, bukan berlawanan dengan tauhid, tidak, kesempurnaan tauhid. Maka dalam hal ini ditutup, harus ditutup nih. Kenapa? Nanti dia kebablasan, ya, dia bisa jatuh kepada syirik. Oh, apa syiriknya katanya? Kan saya beribadah kepada Allah, cuma saya memilih tempatnya dekat kuburan. Gitu kan. Kan bisa aja orang berargumen seperti itu. Iya, Anda beribadah kepada Allah, tapi ketika Anda melakukannya dekat kuburan, ini adalah sarana yang tanpa Anda rasakan nanti akan membawa Anda kepada perbuatan syirik. Gitu. Ya. Maka oleh karena itu jangan lakukan hal itu. Ya. Jadi kata orang, kalau misalkan nggak mau basah, ya jangan main, jangan dekat dengan air, jauh-jauh lah gitu. Oh enggak, saya mau aja.
ya nanti kena. Ya. Begitu juga dengan setiap sarana yang membawa kita kepada hal-hal yang baru, membuat hal yang baru dalam agama, maka wajib kita tutup. Karena setiap hal yang baru dalam agama ini adalah sebuah kesesatan. Kenapa kesesatan? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa sesuatu yang sudah sempurna tidak perlu lagi untuk ditambah-tambah. Kalau yang sudah sempurna kita tambah menjadi kurang dia, ya, menjadi rusak. Dia sudah indah nih, lalu kita tambah lagi, jadi enggak jadi indah dia, jadi salah jadinya. Taib, demikian mudah-mudahan tambah pengetahuan kita yang bisa kita amalkan, yang bisa kita arahkan, ya, sehingga memang tanggung jawab kita bersama dalam kita berdakwah di masyarakat kita. Dan dai, ya, harus berilmu, ya. Susah kita di dunia dalam berdakwah, tapi ingat ini pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Kita masuk ke pedalaman susah, tantangannya banyak, kita dapatkan pahalanya banyak. Di dalam hal ini, ya, saya akan bacakan ayat. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi. Saya jadikan ini adalah sebuah motivasi. Surat At-Taubah ayat 120. Silakan dilihat 120. 121. Surat At-Taubah ayat 120 121. Baik. Allah berfirman, "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih." Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar Madinah, tidaklah patut bagi mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah di dalam berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasulullah. Ini kisah setelah kisah ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian orang-orang munafikin banyak yang tidak pergi perang Tabuk. Ya, orang-orang munafikin lah namanya. Yang mereka adalah bagian dari yang tinggal di kota Madinah. Berperang itu apa tujuannya? Li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Baik. Dakwah apa tujuannya? Li'i'la'i kalimatillah. Maka kita berdakwah, mengajak orang kepada tauhid, ini adalah kita sedang melaksanakan bagian dari tugas para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Para rasul diutus adalah untuk mengajak kepada tauhid. Kita para duat
mengajak masyarakat kita kepada tauhid. Itu apa gunanya? Li'ila kalimatillah. Ya, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka kita di fisabilillah. Jadi penduduk Madinah dan orang-orang yang sekitarnya tidaklah pantas untuk tidak ikut bersama Rasulullah dalam berperang. Tidak juga patut bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka ketimbang dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, di sini diberikan dzalika, hal itu disebabkan bi annahum la yusibuhum dhama'un, karena mereka tidaklah ditimpa oleh kehausan, rasa haus. Wala nasabun, tidak juga rasa kepayahan, letih, lelah. Wala makhmasatun, tidak juga rasa kelaparan. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar, dan tidak pula dia menginjakkan satu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir. Kita berdakwah, ada orang marah enggak? Hah? Betul? Iya. Siapa yang marah? Orang kafir. Kita bergerak mendatangi rumah orang, marah orang kafir. Kenapa? Karena jamaahnya akan kurang katanya. Begitu juga orang yang berjihad dalam perang itu menyebabkan orang-orang, ya, orang kafir marah. Wala yanaluna min aduwwin naila, dan tidaklah dia, ya, tidaklah menimpakan sesuatu bencana kepada musuh illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali semua itu, rasa letih, rasa lelah, rasa haus, rasa lapar, kaki yang diinjakkannya, orang lain marah-marah, orang kufar marah, itu terhitung amal soleh. Antum, kita pergi berdakwah jauh karena mengajak orang kepada tauhid. Sampan kita kebalik, hujan, panas dan seterusnya, ini akan Allah hitung sebagai amal soleh. Ya, akan Allah hitung menjadi amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Lalu ayat yang ke-121, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, tidaklah mereka yang infakkan dari hartanya baik kecil maupun banyak. Dai walaupun susah hidupnya, tapi dia kadang-kadang harus mengeluarkan uang dari koceknya untuk berdakwah. Ya. Wala yaqta'una wadiyan, tidaklah dia menempuh satu lembah illa kutiba lahum, kecuali dituliskan baginya apa? Sebagai amal soleh. Jalan kaki ke dalam pelosok sana 7 jam, 8 jam, ya. Tujuan kita ada berdakwah, sebanyak itu juga kita amal soleh kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Ya. Ini bagi saya pribadi nih, ya. Rekan-rekan semuanya, bapak dan saudara, ini menjadi bagi saya sebagai ayat yang mendorong untuk berdakwah. Ya, kita lelah, letih, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal soleh. Mungkin dalam ibadah kita kurang, tapi ini yang kita lakukan, ya, tidak sia-sia.
uang mungkin yang kita keluarkan, ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan di dunia pun Allah akan berikan sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, di sini Masya Allah peluang itu sangat banyak sekali. Kita jadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang Islami, yang dekat dengan sunnah, yang menjalankan sunnah Nabi SAW, itu sangat mudah. Karena dari nol. Ya. Nah, tinggal kita tambah ilmu kita. Ya, kita tambah ilmu kita. Dulu beberapa pelatihan-pelatihan kita sudah lakukan baik di Sekabaluan maupun di sini, ya, ataupun di Skakap. Kita berikan beberapa buku, ada yang 10 buku-buku kecil. Harapan kami, bacalah buku itu. Baca buku itu dengan baik, tambah ilmu kita. Itulah modal kita untuk menyampaikan. Dan mudah-mudahan kalau seharusnya nih pelatihan ini ada buku nih kayaknya, karena waktunya sangat mepet sekali, ya, belum bisa kita siapkan buku-buku. Ya, kecuali hadiah yang bisa kita berikan nanti Al-Quran, ya, dan kurma. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bukit Safa dan Marwah, bagi orang yang sedang umrah, memang ada di situ disyariatkan untuk kita berdoa, karena Nabi memang berdoa di sana. Tapi untuk mengerjakan solat tidak. Ya, mengerjakan solat tidak. Mungkin ada orang yang mengkiaskan, ini mungkin apakah fikihnya atau bagaimana, ya, bahwa sebagaimana tawaf ada solatnya, sa'i ada solatnya gitu. Tapi itu tidak ada sama sekali. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari apa yang diusahakan oleh pemerintah di sana, di Bukit Safa itu kan sudah dinding dengan kaca, sehingga dia tidak bisa naik. Dulu nggak ada kacanya, sehingga orang naik ke atas di sana gitu, yang ada bukitnya itu. Nah, itu sudah ditutup, ya, karena juga membahayakan. Kalau di Bukit Marwah ya datar aja semuanya gitu. Nah, doa kita memang ketika kita naik, ya, di awal Safa, kemudian kita bertakbir, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara 'abdah azama al-ahzaba wa'ada. Kemudian kita berdoa. Ya, berdoa semaunya kita berdoa. Setelah berdoa, kita berzikir lagi. Kemudian berdoa lagi. Kemudian berzikir lagi. 3 kali zikirnya, antara zikir dengan zikir adalah doa. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Adapun solat tidak ada solatnya, baik di Safa maupun Marwah. Solatnya saya tidak tahu kalau misalkan apakah di luar waktu solat gitu ya. Nah, kita tidak tahu. Pertama, kadang-kadang saya melihat ada orang kita, apakah dia sholat tahiyatul masjid atau sholat memang kayak tadi, apakah dia beranggapan adanya sholat penutup sebagaimana sholat untuk tawaf. Mungkin boleh jadi dia beranggapan seperti itu. Maka perlu ditanya kepada dia, kepada orang itu, apakah ini gitu loh. Karena kadang pembahasan fikih ada bermacam-macam. Ya. Adapun yang tadi, yang kedua, dalam masalah peresmian masjid dengan diundang sekere dan yang lain, ini dalam masalah tauhid tidak bisa kita toleransi.
Ya, tidak bisa kita toleransi. Kita mengatakan bahwasanya oh ini kita menghormati, ini akidah kita nih. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Ya. Maka janganlah menyuruh bersama Allah dengan seorang pun. Lalu bagaimana? Tinggal komunikasi kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Ya. Kalau ini adalah adat, ya kalau seandainya adat silakan. Ini adalah agama. Kalau seandainya, gimana kalau seandainya dia paksa juga, sudah kasih uang. Ya. Dan uang yang seperti itu bisa dari zakat bisa. Jadi intinya adalah kita tidak mencampur adukan ini akidah antara tauhid dengan syirik. Sebagaimana juga saya pernah kalau nggak salah tahun 2005 ya, ada salah satu negeri di tempat kita di Sumatera Barat, dia membangun musola, tapi tiangnya didarahi dulu dengan darah ayam. Ya sama aja, ya mendarahi kayu atau tiang dengan darah ayam yang disembelih. Pertama, sembelihnya adalah syirik. Yang kedua, ayamnya adalah haram. Karena sesuatu yang disembelih itu selain Allah, maka sembelihannya adalah haram. Ya. Baik. Itu makanya tidak ada toleransi di sini, tapi tinggal apa? Komunikasi kita. Komunikasi dan pihak-pihak pihak suku, kemudian pemerintahan setempat, ya. Kalau sudah masuk kepada ranah agama, saya rasa kita bisa saling menghargai gitu loh. Tinggal mungkin di antara kita, wah saya segan, saya tidak nanti nggak enakan. Nah ini balik lagi kepada kita nih, makanya kita harus perdalam ilmu kita. Jadi iman itu memang dasarnya adalah ilmu. Tidak hanya percaya saja. Makanya ketika surat Wal Asr itu sesungguhnya innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di mana? Orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Kita tidak akan bisa kuat iman kita kecuali dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian ya, sudah jam 7 lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.